Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal arda wa kana Allahu aliman hakiman. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي وعلى رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hadirin ma'asyiral muslimina wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dimanapun kita berada, apapun kondisi kita Allah berikan untuk kita, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, ketika kita sehat ataupun sakit, ketika kita banyak ataupun sedikit, ketika kita berada di kerumunan banyak orang ataupun ketika kita sendirian, tidak ada lagi orang bersama kita kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Karena sebagaimana kita ketahui, dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan besar ketika kelak pada akhirnya kita ada di dalam menghadapi ajal, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita realisasikan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, 2 hari telah kita lewati, hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, yang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, dengannya maka sempurna seluruh setiap amal-amal yang kita kerjakan, dari orang-orang terdahulu sebelum kita, orang tua kita, nenek moyang kita yang terus memperjuangkan agar bangsa ini memiliki derajat yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka yang lainnya pada saat itu. Maka hadirin rahimakumullah, tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga izinkan bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya
Maka tepat pada tanggal itu kita bangsa Indonesia telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala satu rahmat yang besar, di mana sebelum para pahlawan kita yang telah berjuang bertahun bahkan beratus tahun-tahun sebelumnya pun juga terlebih dahulu telah mengawalinya dengan begitu banyak perjuangan, tetesan air mata, tetesan darah, tetesan keringat, harta, jiwa, bahkan diserahkan untuk kemerdekaan bangsa ini. Maka hadirin rahimakumullah, banyak di antara pejuang-pejuang itu yang gugur sebagai syuhada karena didorong oleh rasa kecintaan kepada tanah air yang mereka diami, didorong pula oleh sebuah keyakinan bahwa cinta tanah air adalah sebahagian dari iman, sebagaimana ungkapan hubbul watani minal iman. Ungkapan yang artinya mencintai negara, mencintai negeri tempat kita diam, lahir, dibesarkan, berusaha, dan sebagainya, merupakan bahagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, tatkala hari ini sekarang kita telah hidup di alam kemerdekaan dan nasib kita berada di tangan kita sendiri, maka kita bisa dengan bebas menentukan, mengatur sesuai dengan sifat dan kepribadian kita sendiri, kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Oleh karenanya kita sebagai generasi pelanjut, pewaris tahta kemerdekaan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, mengisi, bahkan memajukan bangsa yang bisa dikatakan tengah berada dalam kondisi berkembang dan mudah-mudahan terus maju, mewujudkan begitu banyak cita-cita luhur para pendiri-pendiri bangsa kita menuju bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiramukumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya pernah menyampaikan, al-kaisu man dana nafsahu wa lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan begitu macam banyak teori atau begitu banyak bisa mengatur banyak strategi. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 1500 tahun yang lalu, al-kaisu man dana nafsahu. Mereka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu mengelola hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mereka sudah bersiap mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mereka nanti dipisahkan raga dan jasadnya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mempersiapkan diri untuk mengintrospeksi apa yang sudah dikerjakan oleh dirinya dan sudah dipersiapkan untuknya ke depan. Sebagaimana juga sebuah kehidupan yang sangat dicinta-cintakan dan didambakan, tidak hanya kita bisa selamat di kehidupan dunia ini, tetapi juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun berikan keselamatan untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Maka begitupun kehidupan berbangsa dan bernegara, betapa Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak berulang kali melewatkan setiap tahunnya di setiap bulan Agustus, yang itu juga sudah diperlihatkan oleh begitu banyak euforia, bersemangat, entah itu dari Sabang sampai dengan Merauke, dari kampung sampai perkotaan, diperlihatkan oleh begitu banyak kesyukuran yang disampaikan oleh begitu banyak rakyat yang mendiami bangsa Indonesia ini. Artinya sebagai seorang yang memiliki kepribadian berbangsa dan bertanah air pun, kita memiliki kewajiban untuk sudah sejauh mana introspeksi diri, introspeksi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini sudah dipersiapkan sebaik dan sedini mungkin,
Sehingga mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran suratul A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita dambakan negeri ini, bangsa Indonesia ini, negara yang kita cintai ini pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti pula dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya kemerdekaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan satu bangsa juga bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan kepercayaan bahwasanya seluruh kehidupan ini ditakdirkan tidak hanya oleh diri tapi begitu banyak orang dari mulai Sabang hingga Merauke, sehingga bangsa ini bisa berdiri dengan tegap bersejajar dengan negara-negara yang lain, dan juga diikuti dengan nilai-nilai ketakwaan, sebagaimana juga sudah pernah disampaikan sebagaimana itu disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwasanya makna dari seseorang yang mendekatkan dirinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya diikuti dengan nilai-nilai dia senantiasa al-khauf min Rabbil Jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan karunia, memberikan begitu banyak kepastian, entah itu kepada seseorang, kepada hidupnya seseorang, kepada hidupnya satu masyarakat, ataupun kepada hidupnya satu negara sekalipun, bahwasanya semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Maka hadirin rahimakumullah, apabila dua syarat tersebut dipenuhi, entah itu oleh seorang masyarakat ataupun bahkan sebuah negara sekalipun, walau anna ahlul qura amanu wattaqu, jikalau sebuah negeri ini beriman mereka penghuninya, orang-orang yang diam di dalamnya, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka pastilah kata Allah Subhanahu wa taala, kami kata Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada mereka, memberikan kepada mereka limpahan begitu banyak karunia, keberkahan, kebaikan yang datangnya tidak hanya keluar dari dalam bumi tetapi juga turun dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, kehidupan berbangsa dan bernegara pun juga harus diikuti dengan kehidupan beragama. Ketaatan seorang diri yang juga terhimpun dalam sebuah masyarakat dan negara pun juga harus dibiaskan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagaimana juga hal tersebut tidak bisa diwujudkan semata-mata tidak ada perubahan yang signifikan, perubahan yang diawali dari diri mereka sendiri sebagai seorang pribadi, tetapi juga sebagai seorang warga negara yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun ingatkan kepada kita semua sebuah ayat yang ini juga bisa merubah satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan satu kaum manakala sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau tidak ada keinginan dalam dirinya, maka jangankan kehidupan yang banyak, kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun, kehidupan dirinya sekalipun saja, untuk orang-orang sedikit yang pada saat itu menjadi tanggung jawabnya pun tidak akan diberikan perubahan yang signifikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita terus mendharma baktikan kita dalam kehidupan kita, mengisi kemerdekaan kita. Kita menempatkan diri kita sesuai dengan kemampuan dan posisi kita masing-masing. Kita berbeda tetapi tetap bersatu, unity in diversity.
kita bersatu walaupun dalam begitu banyak keanekaragaman budaya, asal, kemudian juga bahasa, suku dan sebagainya. Tetapi untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, maka kita perlu menyampaikan dari keberagaman tersebut juga diperlihatkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana juga itu pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membeda-bedakan asal, warna kulit, ataupun suku dari setiap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan diberikan hidayah untuk masuk kepada Islam, mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berislam dengan baik, mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau yaitu Al-Qur'an, dan juga memastikan agar seluruh anggota keluarganya saat itu sampai dengan nantinya juga berada dalam kondisi istislam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, sebagaimana poin yang ketiga yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 ini, betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengulangkan kembali kepada kita ini peluang-peluang kita sebagai orang-orang yang juga mendiami bangsa ini dengan baik, yaitu kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa berterima kasih atas perjuangan yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Maka sebagian dari wujud kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam bentuk rasa syukur kita, terima kasih kita kepada orang-orang yang hidup sebelum kita, yang memperjuangkan agar kemerdekaan ini tetap bisa terwujud dengan baik, sampai kita bisa mengisi kemerdekaan tersebut juga dengan baik, sampai kita bisa mengisi kehidupan kita dengan baik, sampai kita bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan baik, dengan tumakninah, sampai kita juga bisa berusaha, berkehidupan, menghidupi diri kita sendiri, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik pula. Berbeda dengan saudara-saudara muslim kita yang jauh di sana, yang kali ini juga belum merasakan adanya ketenangan serta kebebasan dan kemerdekaan yang mereka damba-dambakan. Betapa mereka sendiri juga tidak bisa beribadah dengan tenang. Bahkan untuk masuk ke satu wilayah yang itu menjadi bahagian dari dan haknya dia sebagai seorang muslim saja mereka tidak bisa. Karena di daerah itu Islam yang seharusnya menjadi tuan rumah, mereka menjadi tamu di dalam rumahnya mereka sendiri. Dan itu merupakan bentuk dari perhatian kita sebagai seorang muslim di tempat yang lain, di bahagian dunia yang lain, untuk terus berupaya memperhatikan, untuk terus berupaya merealisasikan agar cita-cita kemerdekaan sebagaimana kita juga sudah dapatkan ini juga bisa dirasakan oleh mereka. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun yang tak kalah pentingnya adalah senantiasa dan bahkan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri dari amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan entah itu dari langit ataupun dari buminya Allah Subhanahu wa taala pun juga itu bisa disampaikan melalui kebaikan-kebaikan yang terus bersemai menjadi kebaikan-kebaikan yang lain, yang pada akhirnya kebaikan-kebaikan itu tidak hanya dinikmati, dirasakan, bahkan dilakukan oleh satu orang dalam satu kawasan saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh begitu banyak orang. Kebaikan-kebaikan itu minimal dengan perhatian dan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Maka hadirin rahimakumullah, selipkan doa-doa terbaik kita, karena pada dasarnya ketika kita berdoa untuk orang lain,
Secara tidak langsung kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ketika ada orang lain mengaminkan doa-doa kita, maka sesungguhnya doa-doa yang kita pantulkan tersebut pun juga akan menjadi pantulan dari doa-doanya kita kepada mereka, orang-orang yang kita doakan. Entah itu orang-orang yang berada di sekeliling kita, apalagi kita mendoakan orang-orang yang mungkin bisa jadi belum pernah kita temui sebelumnya. Maka dirahmakumullah, sebagaimana bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita coba hitung-hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tak dapat kita hitung satu persatu. Saking banyaknya karunia, limpahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempermaklumkan kepada kita semua bahwasanya barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka kata Allah akan kutambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur kepadaku, ingkar kepadaku, Allah Subhanahu wa taala tidak membalasinya dengan tidak memberikan kenikmatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna azabi lasyadid, sungguh cukup bagi mereka orang-orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih. Cukup dengan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat pedih. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang seperti itu. Kita termasuk golongan orang-orang yang ketika kita bersyukur, tidak hanya dengan berdoa, tidak hanya dengan cukup menyampaikan ucapan alhamdulillah saja, tetapi juga kita iringi dengan perkataan yang baik, kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan al-barakatu tuzidukum fit ta'ah, sesungguhnya keberkahan itu adalah senantiasa mendekatkan diri kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziyadatul khair, bahwasanya keberkahan juga bermakna bertambahnya kebaikan-kebaikan yang juga akan dirasakan kebaikan itu oleh orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal basar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada sebuah doa yang luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan kepada kita, sampai-sampai Rasulullah mengamanahkan kepada kita agar doa ini dibaca ketika kita selesai melaksanakan salat fardu atau maktubah. Doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu ini orang-orang yang senantiasa mengingatmu, ala zikrika, mengingatmu dalam kondisi apapun yang Allah berikan kepadaku. Ketika luang, ketika sempit, ketika lapang, ketika tidak lapang, ketika sehat, ketika sakit. Ketika kita dalam kondisi banyak ataupun kita ketika Allah berikan sedikit. Ingat dan ingat kepada Allah. Fazkuruni azkurukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepadaku, niscaya aku, kata Allah, pun juga akan mengingatmu. Ketika kita mengingat Allah dalam kesempitan, maka Allah akan ingat kita ketika kita luang. Ketika Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah ketika kita sakit, maka Allah akan bantu kita ketika kita sehat. Karena apa? Karena Allah perintahkan demikian. Yang kedua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Bagaimana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, berterima kasih atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur bukan hanya dengan ucapan saja,
tetapi juga dengan tindakan dan perbuatan yang nyata, yang mudah-mudahan itu menjadi bahagian dari perbaikan kualitas kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang baik ibadahnya, baik amal salihnya untuk persiapan kita di kehidupan kita di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuka'u fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma yassir lana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.